Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Baik, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman masih dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat menjalankan aktivitas dimanapun teman-teman berada. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang masih setia mendukung dan menyaksikan video saya sampai dengan saat ini. Dan semangat juga untuk yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga mendapatkan keberkahan di bulan yang mulia ini. Baik, kali ini ya saya akan mereview sebuah HP Android ya yang baru keluar di tahun 2024, dan ini seri HP Samsung Galaxy A15 5G yang termasuk HP entry level yang cukup gahar di kelasnya. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar, dan yuk kita lihat saja reviewnya. Baik, jadi ini adalah HP Samsung Galaxy A15 5G yang baru saja dirilis tahun 2024, ya kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu ya. Dan ini adalah paket penjualannya. Oke, kita akan mencoba mereview semua model atau semua bentuk dari item-item yang didapatkan dari sebuah paket pembelian Galaxy A15 5G. Oke, ini HP-nya kita singkirkan dulu ya. Kita coba bahas, kita coba lihat dari kotaknya ya, karena ini sudah dibuka ya. Ini kurang lebih kotaknya seperti ini. Tampilan depan teman-teman bisa lihat ya, ini jelas sekali Samsung Galaxy A15 5G yang khas desain Samsung. Oke, dengan 3 kamera di belakang dan dengan 1 buah led flash, dan di depan juga ditampilkan tampilan HP di depannya ya dengan 1 notch di atas, dan ini gratis travel adapter 25 watt. Ya, tenang aja teman-teman, pembelian dari paket Galaxy A15 ini mendapatkan travel ataupun power adapter 25 watt, dan ini terpisah ya, tidak dalam kotak ya, karena kotaknya kecil seperti ini ya. Tampilan depan hanya seperti ini saja. Kemudian di sebelah ya, di sebelah kiri Galaxy A15, di bawah ini ada tombol, ada nomor-nomor seri ya, IMEI ya. Kemudian juga ada tipenya, ini tipenya adalah tipe blueback ya, dan ini 8GB 256GB ya, RAM 8GB dan ROM-nya 256GB. Cukup lega, cukup banyak ya. Dan sebelah kanan kosong. Kemudian tampilan di belakang juga ada ya, ini juga ada serial number ya. Kemudian ada macam-macam ya, dibuat di Indonesia, petunjuk-petunjuk manual yang lainnya, dan oke, seperti ini saja ya. Dan ini sudah kita buka dan kita lihat ya dalam paket pembeliannya dapat apa saja. Teman-teman, jelas dalam paket pembeliannya teman-teman akan mendapatkan 1 buah kabel ya. Ini kabel Type-C to Type-C ya, kabel USB Type-C to Type-C ya, karena memang sudah mendukung ataupun sudah support kabel data Type-C to Type-C ya, jelas sekali ya. Dan memang ini bisa digunakan untuk charging dan juga digunakan untuk travel data. Oke, kurang lebih panjangnya sekitar 50 cm ya, 50 cm 60 cm lah kurang lebih ya, seperti ini. Dan ini cukup bagus, kualitasnya cukup bagus, teman-teman bisa lihat ya, tidak seperti kabel-kabel murah ya. Ini juga ini bawaannya atau originalnya. Oke. Kemudian jelas saja ini ada kertas penutup ya, ini yang sudah kita buka. Kemudian ada buku manual ya, ada buku manual Samsung ya. Di sini bisa kita lihat teman-teman, isinya ya kurang lebih seperti buku manual ya, buku manual dari pemakaian. Kemudian ini juga ada buku panduan singkat ya, pemakaian, dan ini ada bahasa Inggris. Kemudian juga ada bahasa Indonesia ya. Oke, dan di sini juga ada bagaimana cara untuk membuka SIM tray ataupun SIM card ya, memory card juga di sini ya. Dan ini karena dual hybrid, jadi bisa digunakan SIM dan memory card micro SD ya. Oke, ini aja. Kemudian di kotaknya, oke, habis ya, tidak ada lagi. Dan oke, di dalam kotak pembeliannya juga kita dapatkan 1 buah SIM tray ejector ya, seperti ini. Dan sudah habis ya. Jadi kotaknya kecil saja ya, simple saja, tidak ada yang lain ya. Ini hanya seperti ini ya, seperti ala-ala kayak khas Samsung, tapi bedanya ya kita mendapatkan power adapter di luar ya, 25 watt. Ini sudah support fast charging ya. Saya pikir ini sudah 25 watt sudah oke.
Dan di sini juga ada serinya, ya, serinya. Kemudian ini juga ada panduannya. Ini juga ada beberapa nomor, ya, made in Vietnam. Dan ini gratis, ya. Jadi ini pembeliannya kita dapatkan power adapter, ya, seperti ini. Ini memang bawaannya, ya, kira-kira seperti ini. Tampilannya kecil, ya. Dan kita lihat dalamnya power adapter yang didapatkan kurang lebih, oke, seperti ini, ya. Ini sudah dukung pengecasan 25 watt, oke. Dan ini asli, ya, ini asli bawaan atau ori bawaan dari Samsung. Jadi jangan khawatir, ya, cukup dari build up-nya cukup oke, ya, dari kualitinya cukup oke. Dan ini sudah support Type C, ya. Jadi untuk pengecasan teman-teman tinggal gampang, ya, colok seperti ini. Oke, jadi kita dapatkan kabel dan satu buah adaptor dari dalam kotaknya. Kemudian, ya, kita lanjut kepada proses atau pada lihat unit HP-nya. Baik, jadi ini dia adalah unit dari HP Samsung Galaxy A15 5G. Ya, teman-teman bisa lihat bagaimana bentuknya, ya, premium sekali, ya. Siapa sangka ini HP jenis Samsung yang berada di kelas entry level, tapi kita tidak kelihatan, ya. Dari tampilan belakangnya teman-teman bisa lihat sangat premium, hampir seperti HP mid range ataupun HP flagship di kelasnya, ya. Samsung khas sekali dengan 3 kamera di atas, ya. Kamera utama 50 megapiksel, kemudian ada kamera yang kedua itu sekitar 5 megapiksel, ya, untuk ultra wide, dan kamera yang paling kecil kamera makro 2 megapiksel. Ketiga kameranya berfungsi dan diberikan satu ke lampu LED flash di bagian belakangnya. Dan, ya, khas sekali, ya, HP-HP keluaran tahun 2023-2024 dari Samsung, ya, seperti ini tampilannya. Dan di bagian belakang ada logo Samsung, ya, dan di sini ada seperti label saja, ya, label email dan sebagainya. Ya, ini tampilannya cukup glossy gimana gitu, ya. Tapi ini bukan kaca, teman-teman. Ini adalah polikarbonat, ya. Jadi sejenis plastik glass gitu, ya. Dan ini cukup padu. Oke, teman-teman bisa dengar suaranya cukup padu, dan, ya, ini meninggalkan kesan glossy doff gitu, ya. Tapi memang ini bisa ketinggalan atau bisa bercak sidik jari, ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilannya, tapi bukan kaca, ya. Dan teman-teman bisa lihat tampilan depannya. Oke, seperti ini, ya, layarnya sekitar 6,5 inch, ya, Super AMOLED. Nanti kita akan lihat. Oke, kita lihat dulu di bagian atas, ya. Bagian atasnya, ya, bagian atasnya itu ada satu buah lubang mikrofon, ya, lubang mikrofon di bagian atas. Kemudian di bagian kanan, ya, di bagian kanan ini ada tombol-tombol, ya, itu adalah tombol volume up and down, ya, teman-teman. Oke, di sini juga ada tombol power, ya, on off. Oke, dan Samsung memperkenalkan desain terbarunya. Ini adalah desain yang dikenal dengan K-Island, ya. Jadi ada semacam gundukan di sini, ya, K-Island untuk tombol-tombol volume dan tombol powernya. Oke, di bagian kanan itu saja. Desainnya melengkung, ya, tidak terlalu kaku. Oke, di sudut-sudutnya, dan di bagian bawah teman-teman bisa lihat, ya, ada satu buah lubang earphone jack 3,5 mm, ya. Ini cukup unik, ya. Di kelas HP entry level masih disediakan lubang 3,5 earphone, ya. Kemudian ada lubang speaker, ya. Ini juga ada lubang USB port, ya, Type C untuk charging, untuk transfer data, dan juga ini adalah lubang speaker. Ya, jelas speakernya adalah speaker mono, ya. HP kelas entry level sudah disediakan speaker. Jangan berharap speakernya cukup bagus, ya, tapi sudah cukup oke lah untuk menunjang performanya. Speakernya mono, dan ini suaranya sudah cukup oke untuk mendengarkan musik ataupun menonton video, ya. Dan di bagian kiri teman-teman bisa lihat di sini ada ya, ini adalah slot SIM tray, ya, atau SIM tray slot, ya. Dan ini SIM-nya sudah hybrid, ya, dual SIM, slot hybrid, ya. Sini jadi bisa 2 kartu untuk SIM card ataupun 1 kartu SIM card dan 1 kartu micro SD, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi desainnya cukup kompak. Saya pikir ini cukup oke di kelas level entry level, dan, ya, siapa sangka ini HP Samsung yang berada di kelas entry level dengan harga yang cukup ekonomis. Oke.
Dan inilah dia layarnya, teman-teman bisa lihat dengan notch di atas ya. Ya, HP entry level, ada poni ya di atasnya. Oke, dan ini tampilan dari layar Super AMOLED ya. Oke, saya coba buka dulu. Oke. Dan ini layar Super AMOLED 6,5 inch. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ada notch. Ini notch yang kamera depan. Oke. Ya HP entry level kameranya masih seperti ini ya. Dan lihat bezelnya memang masih cukup kelihatan, masih cukup lebar ya di bagian bawah terutama. Ya, bagian bawah dan bagian atas kelihatan ya bezel hitamnya. Ya, tapi kejernihan layarnya, nah ini yang menjadi nilai jual. Sudah dukung refresh rate 90 Hz ya dengan resolusi 1080 x 2340 pixel ya, rasio 20:9. Kerapatan 396 ppi dengan tingkat kecerahan 800 nit ya, dan rasio layar ke bodi 84%. Oke, HP ini juga sudah didukung dengan chipset MediaTek Dimensity ya 6100 Plus dengan CPU-nya octa-core ya, dan GPU-nya Mali ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya, ini yang saya punya adalah unit Samsung Galaxy A15 5G ya, yang sudah didukung RAM 3GB dengan memori internal 256GB. Jadi ini adalah seri yang paling tingginya karena ada RAM yang ada memori yang 128 juga ya, ada pun yang LTE. Jadi ini sudah yang kelas paling tingginya ya, ini yang paling mentoknya di Samsung Galaxy A15. Sudah support 5G, sudah RAM-nya 8GB dan sudah memori internalnya atau ROM-nya 256GB. Kemudian ya dilengkapi jumlah kamera juga ya, ada 3 kamera dan ada 1 kamera depan ya, dan ini kamera depannya itu adalah 13 megapiksel ya. Ya, ini sudah cukup mendukung juga untuk digunakan di saat Zoom meeting ataupun untuk sekedar video call ya. Dan di sini juga tersedia 5G ya. NFC juga ada teman-teman ya, jangan khawatir NFC. Ya, ini sudah kelasnya sangat baik ya, sudah kelasnya hampir seperti HP mid-range ya. GPS ada ya, kemudian Type-C, USB-nya juga sudah support OTG. Oke, baterainya itu kapasitasnya 5000 mAh ya, dengan pengisian fast charging tadi dari adapter yang ori yang diberikan itu support sampai dengan pengisian 25 watt. Android-nya juga sudah dukung Android 16 ya, teman-teman bisa lihat Android 14 maksud saya, dengan One UI 6.0 ya. Ya, ini sudah support Android 14 ya dengan One UI 6.0 ya. Sudah support fingerprint ya, fingerprintnya ada di bagian sini ya, di bagian tombol power off on off-nya ya. Juga sudah ada sensor akselerometer, cahaya ya, sudah dukung giroskop dan kompas ya. Ada jack 3,5 mm ya, warnanya tersedia adalah blue black seperti ini, ada hitam ya, ada kuning juga, ada yang warna kuning. Oke, mikrofonnya atas bawah ya, dan dukungan micro SD-nya hingga 1 TB ya, luar biasa ya. Dan HP ini ya saya beli kurang lebih sekitar harganya itu sekitar 3.600.000 ya, atau dengan harga aslinya itu sekitar 3.599.000. Dan ini sudah harga resmi untuk varian yang paling tinggi di kelasnya, 5G, 8GB dan 256GB. Oke, sayangnya HP ini belum dilengkapi fitur anti air ya, karena ya HP entry level kita harus maklum ya dengan harganya. Dan kemudian ya kalau untuk bermain game kompetitif ini masih kurang ya, untuk Mobile Legends ataupun PUBG, karena memang media ataupun CPU ataupun chipset yang digunakan ya masih chipset yang MediaTek ya Dimensity. Untuk bermain-main casual boleh, tapi mungkin untuk kompetitif itu tidak disarankan ya. Dan sudah ada sensor fingerprint, sudah support fast charging ya, dan ini dirilis pada Januari 2024. Jadi masih baru sekali teman-teman ya, barangkali menjadi referensi buat teman-teman yang ingin mencari HP murah ya. Ya memang ada yang paling murah itu harganya sekitar, kalau saya tidak keliru itu sekitar 2.800.000 itu untuk Samsung yang
A15 ya, itu LTE 4G. Kemudian ada yang serinya 128 GB juga ya, sekitar 3 jutaan ya, 2 juta atau 3 jutaan lah range-nya. Jadi ini cukup murah ya, kualitas HP Samsung ya, bukan ya HP merek-merek yang lain ya, tapi ini udah HP Samsung yang sudah cukup oke di kelasnya, yang sudah bisa diandalkan untuk ya keperluan sehari-hari. Dan warnanya ada warna kuning, biru, hitam, dan warna hitam. Oke. Dan kita lanjut ya, pengecekan lainnya kita coba ngecek untuk kualitas foto, video, dan kualitas suara. Oke, yuk. Humans, what have you learned? Baik, jadi ini adalah hasil dari perekaman kamera depan Samsung A15 5G dan Samsung Galaxy A15 5G, dan kualitasnya teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini kamera depan kurang lebih sekitar 15 megapiksel dan dalam sudut yang landscape. Kalau potret, nah kalau potret seperti ini ya, kameranya di atas ya, ada notch-nya, dan landscape seperti ini ya. Silahkan kira-kira bagaimana kualitas kamera dan kualitas dari mikrofonnya ya, atas dan bawah atau kiri kanan. Baik, jadi ini adalah kondisi tes perekaman ya dari kamera belakang Samsung Galaxy A15 5G. Teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat sendiri bagaimana kualitas dari hasil perekamannya dan hasil mic-nya ya, hasil speakernya. Oke, ini kondisi low light ya, pada malam hari, dan kualitasnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini bisa di zoom sampai dengan 2 kali. Oke. Oke. Baik, demikian review kita ya dari Samsung Galaxy A15 5G ya. Yang ini adalah seri Samsung Galaxy A15 5G dengan RAM 8GB dan ROM 256GB, dan di harga 300.599.000 teman-teman bisa mendapatkan HP entry level dengan rasa HP mid-range ya, cukup premium, cukup oke, dan ini menjadi worth it jika teman-teman mau cari HP yang murah dan berkualitas. Oke, itu saja ya, terima kasih. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar dan share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video review lainnya, dan see you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.